Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Wahyu Setianingsih. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan isi resume materi yang saya dapat pada kegiatan sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terletak di Kajen Pekalongan, berdiri pada tahun 2017 dan resmi digunakan pada tahun 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga mempunyai visi dan misi, di mana visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ialah terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama. Kemudian, misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan FEB yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing FEB di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 3 program studi. Pertama, program studi Ekonomi Syariah. Kedua, program studi Akuntansi Syariah. Dan ketiga, program studi Perbankan Syariah. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menggunakan kurikulum kualifikasi nasional Indonesia atau juga disebut KKNI. KKNI mulai diberlakukan di FEB itu sejak FEB jilid pertama, yaitu pada tahun 2017. Kemudian kiat sukses tadi itu: 1. Taat regulasi. 2. Kenali diri sendiri. 3. Motivasi tinggi. 4. Memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, tidak mager. 5. Tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. 6. Banyak berdoa dan beribadah. Kemudian materi selanjutnya tentang keprodian akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan program studi yang baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian jurusan akuntansi syariah memiliki 3 perminatan, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan auditing yang akan ditempuh pada semester 5 dan 6. Kemudian visi misi program studi akuntansi syariah. Pertama, visi program studi akuntansi syariah ialah terwujudnya program studi akuntansi syariah sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam perkembangan harmonisasi ilmu agama menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Kemudian misi program akuntansi syariah: 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi syariah dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing program studi di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian, lulusan akuntansi dengan gelar S1 dapat menjadi akademisi, peneliti, konsultan, dan lain-lain. Kemudian saya akan menerangkan materi tentang kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto. Kiat menulis karya ilmiah di sini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menulis makalah ataupun skripsi.
Kemudian bentuk-bentuk karya tulis ilmiah itu ada makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian bagaimana cara menemukan ide menulis? Pertama, kalian bisa mengamati kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat, seperti pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Yang kedua, kalian bisa membaca, seperti membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian bisa berdiskusi, mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Apa sih makna penelitian? Penelitian bisa dimaknai proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah. Penelitian itu juga sebagai proses mencari kebenaran, umumnya dijalankan oleh akademisi atau peneliti. Metode yang dapat digunakan peneliti itu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Kemudian dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Untuk menunjang keterampilan menulis, pertama kalian harus rajin berlatih. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan referen manajemen. Yang ketiga, kalian bisa menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis. Dan yang terakhir, itu menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity. Kemudian, bagaimana cara menulis paragraf yang baik? Pertama, topik sentence atau statement. Topik sentence atau statement berarti penggunaan kalimat yang jelas, subjek, predikat, objek harus jelas. Kedua, supporting ideas, itu berarti ide pokok. Yang ketiga, adding details, di situ kalian harus memberi contoh dan referensi. Dan yang terakhir, concluding sentence, di situ kalian menyimpulkan isi dari paragraf tersebut. Dan paragraf yang baik itu minimal terdiri dari 3 kalimat. Materi selanjutnya adalah etika mahasiswa dalam pergaulan melalui busana dan komunikasi yang disampaikan oleh Ibu Susminingsih. Apa itu etika? Etika adalah adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Kemudian etika komunikasi adalah norma atau tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Kemudian etika pergaulan di lingkungan kampus, berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. Setelah itu, mengetahui dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan berusaha tidak melanggar. Kemudian memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman setingkat, atau kakak setingkat. Berperilaku dan bertutur kata yang sopan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sebagai bagian dari pendidikan disiplin. Kemudian etika pergaulan mahasiswa kepada dosen. Pertama, mahasiswa sebagai masyarakat kampus atau insan akademik yang harus menjaga citra akademik. Kemudian biasakan selalu memberi salam lebih dahulu kepada dosen bila bertemu. Lebih baik jika dibiasakan berjabat tangan. Jika berjabat tangan, usahakan menatap muka dengan ramah. Dan yang terakhir, menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Kemudian etika pergaulan di luar kampus. Pertama, bisa menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada.
Yang kedua, berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani. Pertama, bagaimana cara belajar visual? Strategi belajar visual. Pertama, gunakan gambar, peta, grafik, dan lain-lain. Kedua, visualisasikan materi dalam bentuk. Ketiga, pahami materi lewat bacaan atau gambar. Yang keempat, beri warna dan gambar pada catatan. Yang kedua, strategi belajar berkelompok. Strategi belajar berkelompok. Pertama, kalian bisa rutinkan belajar bersama. Kedua, saling bandingkan catatan. Yang ketiga, pilih teman belajar yang cocok. Dan yang terakhir, tanya jalan pengerjaan, bukan sekedar jawaban. Kemudian, bagaimana cara menghadapi ujian? Strategi menghadapi ujian itu, pertama, kalian bisa mencari sumber penting seperti di perpustakaan, Google Chrome, soal ujian tahun lalu, atau catatan kuliah. Yang kedua, dapat mengerjakan yang mudah terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas, garis bawahi inti jawaban. Kemudian, bagaimana cara menyimak aktif? Pertama, jaga kontak mata. Kedua, aktif di kelas. Ketiga, fokus. Keempat, selektif dalam mencatat. Kemudian, cara public speaking yang baik. Pertama, pembukaan yang menarik. Kedua, kontak mata. Ketiga, tidak sekedar membaca, yaitu memahami materi juga. Kemudian, atur suara dan intonasi dan hindari gerakan yang tidak perlu. Bagaimana cara penyajian materi yang baik? Pertama, gunakan ilustrasi dan animasi. Yang kedua, tampilkan inti saja. Dan yang ketiga, buat semudah mungkin untuk dimengerti. Kemudian, metode membaca. Metode membaca kalian bisa dengan pertama, survei atau pengawasan. Yang kedua, question atau pertanyaan. Yang ketiga, reading atau membaca. Dan yang keempat, review atau tinjauan. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai UKM kewirausahaan. UKM kewirausahaan adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UKM kewirausahaan sebagai wadah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam belajar mengenai kewirausahaan maupun dalam praktek-praktek umum. UKM kewirausahaan mempunyai visi dan misi, di mana visi UKM kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menumbuhkan generasi muda yang memiliki jiwa entrepreneur dan mampu membangkitkan ekonomi keluarga. Kemudian, misi UKM kewirausahaan 1. Membentuk karakter entrepreneur kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui pelatihan kewirausahaan. 2. Memberikan dan menciptakan ide usaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian yang ketiga, menambah relasi mahasiswa FEBI ke sektor usaha. Yang terakhir, menciptakan dan mengembangkan berbagai inovasi produk. Kemudian, kelebihan UKM kewirausahaan adalah: pertama, kamu bisa membangun jaringan kepada pelaku usaha, bergaul bahkan bertukar pengalaman tentang pahit manisnya berwirausaha yang berguna di masa depan. Kedua, bisa mengembangkan minat dan bakat yang berkaitan dengan kewirausahaan. Demikian video presentasi saya yang membahas sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.